cerita ibu rumah tangga atau IRT bernama Rizda di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan meraup keuntungan jutaan rupiah dari usaha olahan ikan. Rizda merupakan warga Kelurahan Lapa, Kecamatan Sinjai Utara itu sebelumnya bekerja di salah satu koperasi. Namun gajinya di perusahaan tersebut terbilang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. Ia pun memberanikan diri untuk membuka usaha kecil-kecilan pada tahun 2014 lalu. Awalnya Rizda menjual kue tradisional, namun Rizda tidak mampu mengembangkan usaha tersebut. Dulunya menjual kue tradisional seperti taripang, mentega, namun keuntungannya tidak terlalu menjanjikan, kata Rizda. Hal itu menurutnya karena peminat atau pembeli kue tradisional sudah mulai berkurang. Tidak berhenti sampai di situ saja, Rizda akhirnya mendapat kesempatan mengikuti pelatihan IKM yang digelar oleh Balai Diklat Industri. Dari situ, mimpi Rizda pun membuat usaha terbuka lebar. Setelah mengikuti pelatihan tersebut, Rizda kembali memulai membuka usaha olahan ikan. Ia kemudian membentuk kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan brand ceria The Processed Fish. Usaha olahan ikan Rizda bervariasi, mulai dari bakso ikan, abon, amplang, nugget, otak-otak, siosin, empek-empek, dan tahu ikan. Pakan ikan tersebut diproduksi di rumah bersama 3 orang pengurusnya. Rizda mengajak ibu-ibu di Kelurahan Lapa untuk membantu mengembangkan usahanya. Usaha olahan ikan ini pun naik daun. Sekelompok yang dibentuk Rizda mendapat lirikan dari Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral atau Disperindak Sinjai memfasilitasi rumah produksi di UPTD Sentral Pengolahan Hasil Perikanan di Larea-Rea dan bantuan berupa mesin produksi. Kini penjualan bakso ikan sampai di luar kota hingga luar pulau. Rizda menyebut hasil bakso ikannya mencapai jutaan rupiah. Aku mau si Bumi bikin amplang. Sekarang banyak buat itu bakso sama
Jadi pada saat itu makanya pada saat akan dibangun sebuah sentra di industri di sini, makanya yang pertama sekali didaftar masuk itu nama saya mungkin ya, karena syarat mutlak untuk menjadikan suatu sentra itu harus memang ada kelompok yang sudah aktif di olahan ikan itu. Jadi Di sentra pengolahan ikan. Jadi setelah produksi di rumah dan didaftarkan ke dinas, dinas mengarahkan untuk produksi di sini. Sejak tahun berapa di sini, Bu? Sudah berapa tahun? Di 2018. 2018. Oh, jadi setiap produksi sudah di sini Ya, lokasi ini. produksi bakso karena semua di sentra sini semua sudah lengkap fasilitasnya, mulai dari peralatan, gedung sudah memenuhi standar semua, termasuk juga bantuan kemasan kemarin alhamdulillah kami lengkap dengan kemasannya. Kalau mesinnya sendiri juga Pokoknya semua disediakan di sini. kita cuma Orangnya saja. ya. Langsung tinggal langsung produksi. Dalam produksi sendiri, Bu, sterilisasinya ini bagaimana? Kalau untuk menjaga sterilisasi di sini, anggota saya memang mewajibkan selalu memakai Masker pada saat tangan, produksi. penutup kepala karena jangan sampai ada dapat rambut Ah. dari kaki kita. Jadi kebersihan memang yang harus Jaga. dijaga, Bu, ya. Di nomor satu kan. Ya betul. Kalau Kualitas juga. anunya, Bu, apa? Stempel halalnya. Kalau halal alhamdulillah sudah lengkap semua perizinan. Termasuk Perizinan. juga sudah dapat SNI sebenarnya Mbak. Oh, sudah mendapat. Sudah sertifikat SNI. Oh, Pertama dapat isinya itu saya mungkin yang untuk sertifikat SNI. yang mendapat SNI sertifikasi. Santai. Kalau baksonya sendiri, Bung, produksinya per hari bagaimana produksinya atau Kalau bakso itu dia sekali seminggu. sekali seminggu? Setiap hari apa itu, Bung? Nggak menentu sih. Nggak menentu. Cuma bila mami sikonya kalau misalnya sementara frame untuk bikin amplang, saya selingi lagi bikin bakso. Oh, kalau Setiap hari harus amplang sebenarnya itu. tapi kalau baksonya sendiri, Bung, itu terbuat dari bahan apa? Bahan pokok utamanya. Kalau bakso ikan itu saya nggak fokus satu macam ikan. Kadang ikan tenggiri, ikan marlin. Karena kalau fokus ke satu ikan, biasanya kan ikan nggak selamanya ini. Ada musimnya juga. Jadi kalau misalnya nggak ada ikan tenggiri, saya beralih ke marlin. Gitu. Seperti daging yang berdaging apa? Ikan yang berdaging putih. Kalau penjualannya sendiri bagaimana? Kalau bakso sebenarnya sudah sampai ke luar daerah juga sih. Bawa ke Jakarta juga, cuman pelanggannya untuk ini untuk konsumsi sendiri begitu. Konsumen akhir ya. Konsumen akhir. Nah. Dia belum ke reseller ya. Ya, belum ada reseller untuk pemasaran khusus bakso. Tapi sejak kapan ini, Bung, bakso berdirinya, Bung? Kalau Pembuatan bakso produksi bakso? Sejak 2018. 2018. Berawal dari usaha. Awalnya kenapa bisa dicerita sedikit? Oh ya, awalnya sih sebenarnya bukan ke olahan ikan dulu. Kue-kue tradisional begitu, kue bolu. Tergantung pesanan kue apa dulu. Karena itu hari kan memang belum ada ilmu ke ini ke olahan ikan. Tapi karena kemarin ada tawaran ikut ke Balai Diklat Industri Makassar. Nah, di situ saya mulai ikut pelatihan. Oh, itu tawaran dari dinas perindustrian juga. setelah itu dapat mide atau bagaimana, Bu? Saat itu saya cuma dapat di olahan rumput laut, bukan sebenarnya di olahan ikan juga. Nah, di olahan rumput laut. Terus karena saya berpikir potensi di daerah Lapa di sini kan ikan, saya beralih ke olahan ikan. Di situ saya himpun beberapa tetangga, istri-istri nelayan yang biasanya cuma ngerumpi tiap sore, main kutu. Jadi saya pikir ayo kita bikin buat usaha. satu kelompok di mana yang potensi kita gali lah bagaimana apa yang kita bisa. Tapi kalau nama kelompoknya sendiri apa? SM Tenggiri. Saya ambil dari nama ikan. Sudah berapa anggotanya sekarang? Baru 11 orang. Baru 11 orang. Untuk produksi baksonya sendiri itu setiap satu kali satu minggu. Berapa ikan yang dibutuhkan itu setiap produksi? Produksi itu dalam seminggu biasa sampai 80 sampai 100 kilo. 100 kilo.
Jadi setiap produksi pasti habis di minggu itu. Enggak juga sih, tergantung stok selnya, stok telurnya masih banyak, kadang produksi tapi nggak terlalu banyak lagi. Tapi rata-rata yang sekali produksi berapa minggu baru habis? Dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu itu sudah maksimal 2 minggu. Izin Bu, kalau baksonya sendiri itu dari harga berapa dan Kalau bakso ikan teri itu mulai dari harga 1 kilo itu 80.000. 80.000. Ada yang 650 gram itu harga 50. Terus ada yang kecil yang kayak gini 250 gram itu harga 25. 25. Sampai di luar daerah ada di Pulau Sulawesi nggak? Sebenarnya sering keluar, sering sih, cuma dia kan dalam bentuk ini. Produksi akhir. Produksi akhir juga. Dikirim pakai styrofoam. Ya, tapi ini Bu, minta maaf sebelumnya. Ibu sebelum menggeluti usaha ini, Ibu kerja apa? Saya awalnya kerja di koperasi, yang menjadi simpang pinjam. Ada 10 tahun. Oh, ada 10 tahun. Kalau mendapat motivasi menggeluti ini apa Bu? Mendapat motivasi kenapa bisa beralih profesi dari Pas saya keluar dari koperasi, itu kemarin saya ditawarin untuk ikut pelatihan. Makanya di situ terinspirasi bagaimana, apalagi saya lihat potensi memang di laut tidak ada yang ini toh, yang diolah ikan sama sekali belum ada. Jadi modal awal tak pertama 500.000. 500.000. Itu pinjaman. Itu pun pinjaman. Dari BKM, saya kan dulu buat pengurus juga di BKM. Bahari apa? Oh, itu pun pinjaman. Dan B2K-nya saya pinjam, bentuk kelompok saya pinjam itu dana 500.000 ke masyarakatnya memang harus bentuk kelompok. Jadi untuk mengembangkan itu komunikasi ke dinas. Dari ilmu yang saya dapat di pelatihan, saya ini coba-coba. Tapi ini alatnya saya lihat Bu, canggih saya lihat ini. Oh, ini kan awalnya juga dari sebenarnya produksi awalnya itu di rumah. Saya langsung pindah ke sini. Ada tahapannya juga saya. Tahapannya itu bagaimana Bu? Bisa diceritakan sedikit? Kemarin kami aktif, cuma kalau ada misalnya orderan bikin apa abon deh. Nah dan itu awalnya kita cuma dipanggil sama ibu camat, padahal itu masih Pak Buati. Nah di situ kami biasa ya dicoba dipakai tengah gatal. Buat bikin, kalau mau bikin abon kami lagi dipanggil, mau bikin nugget kami lagi dipanggil. Jadi di situ saya berpikir bagaimana kalau sendiri buat kelompok bikin sendiri di rumah. Makanya dari situ. 2000 berapa tadi ini kelompok Bu? Pertamanya dibentuk. Pertamanya itu cuma baru ada 3 orang. 3 orang di tahun 2014. Oh jadi sudah lama Mi Bu di. Sebenarnya sudah lama. Nah dari situ sebenarnya Izin Bu, kalau bisa diketahui sedikit khusus bakso ya, untuk penghasilan per bulan itu rata-rata berapa? Bakso dalam sebulan itu kalau produksinya kalau sebelum ada ambulan sih biasa sampai mencapai 200 kilo per bulan. Tapi karena kayaknya ini kalau hasilnya Bu, hasilnya hasil uangnya hasil penjualan bersih ya maksudnya. Penjualan bersih itu bisa kemarin itu kalau basah bisa 6 jutaan. 6 jutaan bersih. Itu dibagi ke anggota. Sudah bersih sebenarnya. Oh itu sudah dibagi untuk anggota. Oh ini yang uang 6 juta satu anggota. Atau bersih setelah dikasih gaji para untuk masuk ke kelompok maksudnya. Kalau gaji karyawan sendiri Bu? gaji karyawan itu per hari kalau dia lembur sih 50-60 ribu. Itu per hari. Oh iya Bu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.